dari negara di Jakarta. Inilah Talkshow perkampungan oleh Sindur DJ pelopor radio Talkshow di Indonesia. Selamat pagi profesional Sindur DJ. Apa kabar Anda hari ini? Semoga akhir pekannya menjadi akhir pekan yang menyenangkan. Kembali lagi bersama talk show akhir pekan Polemik Sindur DJ Network bersama saya host Anda, Pangeran Ahmad Nurdin. Hari ini kita akan membahas isu yang tentunya kita selalu mengangkat isu-isu yang sangat hangat, sangat ramai dan menjadi polemik di masyarakat. Kita akan mengangkat isu reshuffle datang, parpol tegar. Seperti kita ketahui bersama beberapa bulan terakhir isu reshuffle ini sudah cukup kuat setelah sudah dilakukan reshuffle jilid 1, dan sepertinya seminggu 2 minggu belakangan isu ini kembali menguat dan tentunya banyak juga yang berharap ada reshuffle jilid 2. Ada yang berharap untuk jatahnya tambah, dan juga banyak juga yang kita angkat sini tegang, takut-takut jatahnya berkurang, karena bagaimanapun akses politik itu bagi parpol itu adalah nomor 1, dan akses masuk pemerintahan itu adalah hal yang sangat penting. Hari ini akan kami Sindur DJ akan menghadirkan 5 narasumber. Yang pertama saya akan menyapa Bang Andreas Hugo Paera, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Andre. Selamat pagi Mas Pangeran, selamat pagi para pendengar semuanya. Yang kedua saya akan menyapa Kang Maman Imanul Haq, Dewan Suro DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat pagi Kang Maman. Selamat pagi Pangeran dan semua bangsa Indonesia. Betul, bangsa Indonesia kita hampir 70 daerah ini relay untuk siaran ini. Yang ketiga, saya akan menyapa Bang Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking. Selamat pagi Bang Hanta. Selamat pagi Pangeran, selamat pagi para pendengar radio Ya. dan Sindur. Iya, terima kasih banyak Bang Hanta. Yang keempat, saya ingin menyapa Bang Donald Faris, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW. Selamat pagi Bang Donald. Selamat pagi Bang Pangeran. Assalamualaikum untuk semua. Waalaikumsalam. Dan kita juga masih menunggu untuk bergabung pembicara yang kelima, Bang Fadlizon, Wakil Ketua Partai Gerindra. Seperti tadi sudah saya bahas di awal, tanda-tanda reshuffle ini makin kuat. Bahkan kalau sebelumnya kita masih tebak-tebak nama, bahkan sudah ada mulai beberapa nama yang mengerucut, dan sepertinya sudah dilakukan testing the water. Ada beberapa nama terutama untuk posisi yang paling panas belakangan ini. Posisi Jaksa Agung sudah sebut-sebut, sudah ada beberapa nama yang lempar, dan juga tentunya beberapa posisi menteri juga ada yang mengatakan 3 posisi menteri, 5 posisi menteri, bahkan sampai ada yang mengatakan 9 posisi menteri. Tentunya ini membuat partai juga menunggu-nunggu karena yang mengambil keputusan nanti presiden. Kita langsung ke Bang Andre. Bang Andre, PDIP sebagai bisa dikatakan the ruling party, tapi sepertinya untuk mendapatkan akses ke kabinet ini dibandingkan posisi sebagai ruling party itu sangat kecil. Nah, itu Bang Andre melihatnya bagaimana, dan juga mungkin mengenai tantangan reshuffle ini sendiri. Yang pertama soal akses ke pemerintahan kecil, kata siapa? Kata siapa Bang? Kata siapa? Tapi ini kalau kita bicara soal reshuffle kedua ini, artinya kurang lebih mungkin akan terjadi. Judulnya apa dulu? Judulnya apa dulu? Kalau kemarin kan Mas Hanta judulnya soal ekonomi kan? Iya. Nah sekarang ini judulnya apa? Ya. Judulnya apa? Siapa yang mau? Terutama. Siapa yang mau Bang? Siapa yang paling mau? Nah kalau PDI Perjuangan, artinya kita lihat ya ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan kemudian pembiayaan pembangunan yang tentu harus didukung oleh tim kabinet, kemudian juga yang manajemen yang kuat, terutama di dalam beberapa sektor yang sekarang ini menjadi topik pembicaraan. Saya kira kemarin DPR sudah memberikan beberapa sinyal, terutama yang menyangkut pada
perlunya ada penguatan tim. Ya. Kemudian juga yang menyangkut pembiayaan negara yang begitu besar, penyertaan modal negara pada BUMN yang jelas-jelas ini ya tidak menjadi atau seharusnya tidak menjadi prioritas di dalam pemerintahan, di dalam pemerintahan, terutama yang menyangkut keuangan, terutama yang menyangkut pajak negara. Alangkah berisikonya ketika suatu kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang kemudian sudah mempunyai otoritas pengelolaan aset negara yang tinggi, kemudian dikasih begitu banyak pembiayaan yang dikelola oleh, kalau dirinya sendiri yang mengelola ini, yang sehingga DPR kasih bentuk tim yang kuat, jangan sampai terjadi akumulasi kekuasaan yang terlalu besar di situ. Nah, kalau ini juga tidak diperhatikan, nah ini terlihat sendirilah. Iya. Oke. Itu kurang lebih hal-hal yang ya kita lihat bagaimana ya Bapak Presiden itu. Pada akhirnya tentu Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif memperhatikan semua aspirasi yang muncul dari masyarakat ini. Dan apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan juga tentu merupakan aspirasi dari masyarakat. Dimana masyarakat lebih mengendaki sekarang kita pembiayaan negara yang relatif masih terbatas ini. Kita fokus kepada bagaimana mendorong ekonomi kerakyatan, infrastruktur yang langsung berhubungan dengan ekonomi kerakyatan yang kemudian ini mempunyai multiplier efek yang besar seperti membangun bendungan, irigasi. Kita fokus pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan ekonomi. Sesuai program-program Pak Jokowi, Bang ya? Ya sesuai dengan program nawacita lah. Kalau soal program-program penyertaan yang lain itu belum masuk. Oke. Ini tentunya profesional Indonesia menarik sekali. Kalau kita ingat-ingat sebelum reshuffle jilid 1, suara PDIP itu yang kena itu sepertinya ada beberapa posisi yang PDIP kencang. Kalau ini sekarang posisi sepertinya fokus, Bang ya, apalagi terkait dengan pembahasan PMN. Saya ke Kang Maman. Ini PKB kan juga salah satu yang ada di KIH dan tentunya juga ada menteri-menterinya di kabinet. Sepertinya PKB ini juga mendapatkan ancaman yang cukup besar untuk dalam posisi menteri-menteri. Kang Maman melihat rencana, belum ada rencana tentunya, melihat gosip politik mengenai reshuffle ini seperti apa? Ya, yang pertama sebenarnya PKB sekarang lebih fokus kepada kaderisasi. Kita di DPP dan juga beberapa kawan DPW, DPC semuanya pada hari-hari ini melakukan kaderisasi karena salah satu kelemahan dari partai politik setelah pemilu mereka lupa untuk melakukan kaderisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Junto Nomor 2 2011 misalnya. Partai politik seharusnya hadir untuk melakukan penyerapan aspirasi, menguatkan juga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kita melihat 1 tahun Jokowi misalnya, kita melihat 3 hal penting. Satu, ada reformasi yang tidak selesai di birokrasi. Jadi sehebat apapun menteri, tetapi di eselon 1, 2, 3 itu bobrok. Menurut saya agak sulit. Maka kita menekankan di PKB lebih menekankan bagaimana melakukan reformasi birokrasi, terutama di eselon-eselon. Misalnya ada satu kementerian, Bang Andreas, di mana kementerian itu harusnya fokus kepada sumber daya manusia, tetapi ada pengadaan barang. Jadi ada direktur pengadaan barang. Itu lucu gitu. Nah, reformasi birokrasi ini menjadi sesuatu yang terus kita katakan bahwa Indonesia harusnya mengisi, siapapun presidennya itu mengisi eselon 1, 2, 3 betul-betul orang yang ngerti tentang transparansi, tentang good governance dan sebagainya. Nah, persoalan kedua adalah soal koordinasi. Saya misalnya kemarin hadir jadi pengawas haji. Kita melihat di undang-undangnya penyelenggara haji memang adalah Kementerian Agama. Tetapi ketika ada ratusan orang meninggal dunia, ketika kita tidak bisa meminta agar kerajaan Arab Saudi membuka CCTV, itu sebenarnya Menteri Luar Negeri datang juga, lalu kita minta juga kepolisian. Nah, di beberapa persoalan yang saya lihat ada semacam ego sektoral, ego kementerian. Nah, ini harus diselesaikan di ini semua. Nah, akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa reshuffle itu memang hak prerogatif presiden. Kita tidak tahu siapa yang mau direshuffle dan lain sebagainya. PKB orang yang selalu siap sebenarnya
di posisi manapun, dan kami rasa begitu pula PDIP ya. Kita tidak pernah tegang, tidak pernah takut. Yang kita tegang adalah bagaimana negeri ini ternyata diisi oleh orang-orang yang hanya pemburu RT, pemburu kekuasaan, pemburu jabatan, tetapi lupa bahwa sesungguhnya kita memiliki presiden yang penuh harapan dan tanpa masa lalu yang gelap, dan ini harus diperkuat. Demikian. Ya, tadi siap di posisi manapun tuh artinya siap dapat posisi, tapi siap nggak kehilangan posisi kan? Kita siap kehilangan posisi, tapi nambah posisi pun lebih siap. Oke, Tidak bergeser ya. Oke, profesional kita akan bahas mengenai posisi tersebut setelah jeda berikut ini.